might be hurt. Messi resets. Messi driving in. Messi crossing back. Post, there it is! Lautaro Martinez! Stoppage time! Go ahead, go! Setelah mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal, beberapa pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas, atau yang berarti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Spanduk itu merujuk pada sengketa kedaulatan atas kepulauan yang disebut Islas Malvinas di Argentina dan disebut Falkland Islands di Inggris. Sengketa tersebut telah berlangsung lama dan berpuncak pada Perang tahun 1982. Hingga kini, Argentina tetap mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu, sementara Inggris mengelolanya sebagai wilayah seberang laut Britania. Karena itu, tulisan Las Malvinas son Argentinas merupakan slogan yang sangat dikenal di Argentina dan memiliki makna politik serta nasional yang sangat kuat. Sengketa kedaulatan atas Kepulauan Malvinas atau Falkland merupakan salah satu konflik teritorial yang paling panjang dalam sejarah modern. Perselisihan mengenai kepemilikan wilayah ini telah berlangsung sejak abad ke-19 dan mencapai puncaknya dalam Perang Falklands tahun 1982. Meskipun konflik bersenjata berakhir dengan kemenangan Inggris, persoalan kedaulatan tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional Argentina. Dalam perkembangan berikutnya, isu Malvinas tidak hanya hadir dalam ranah diplomasi dan politik internasional, tetapi juga muncul dalam budaya, pendidikan, hingga olahraga. Sepak bola menjadi salah satu medium yang paling kuat dalam mengekspresikan identitas nasional Argentina. Pertandingan antara Argentina dan Inggris sering dipandang bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan memiliki makna historis yang dipengaruhi oleh konflik kedua negara. Fenomena tersebut kembali terlihat ketika sejumlah pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas setelah kemenangan atas Inggris pada semifinal Piala Dunia FIFA tahun 2026 yang kemudian memicu perhatian dunia internasional dan penyelidikan dari FIFA. Lalu bagaimana konflik perebutan pulau tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana Inggris bisa memenangkan peperangan itu? Kita akan bahas dalam video kali ini. Kepulauan Malvinas atau Falkland terletak di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 500 km dari pesisir Patagonia, Argentina. Kepulauan ini terdiri atas dua pulau utama, yaitu Falkland Timur dan Falkland Barat, beserta lebih dari 700 pulau kecil lainnya. Wilayah tersebut memiliki luas sekitar 12.000 km persegi dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Meskipun terpencil, kepulauan ini memiliki nilai strategis karena berada di jalur pelayaran Atlantik Selatan serta memiliki potensi sumber daya perikanan, minyak bumi, dan juga gas alam. Tidak terdapat kesepakatan mutlak mengenai siapa penemu pertama kepulauan tersebut. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa pelaut-pelaut Eropa kemungkinan telah melihat kepulauan tersebut sejak awal abad ke-16. Beberapa sejarawan mengaitkan penemuan awal dengan ekspedisi Portugis dan Spanyol pada masa penjelajahan samudra. Namun, dokumentasi yang lebih jelas baru muncul pada akhir abad ke-16 ketika pelaut Inggris yaitu John Davis diduga melihat kepulauan tersebut pada tahun 1592. Pada tahun 1600, pelaut Belanda yaitu Sebald de Weert juga mencatat keberadaan gugusan pulau tersebut sehingga beberapa pulau kecil sempat dikenal sebagai Sebald Islands. Nama Malvinas berasal dari bahasa Prancis yaitu Île Malouine yang diberikan oleh para pelaut dari kota Saint-Malo, Prancis. Pada tahun 1764, penjelajah Prancis yaitu Louis Antoine de Bougainville mendirikan pemukiman permanen pertama di kepulauan tersebut. Ketika Prancis kemudian menyerahkan wilayah itu kepada Spanyol, nama Malouines diserap ke dalam bahasa Spanyol menjadi Malvinas yang kemudian digunakan hingga sekarang oleh Argentina. Sementara itu, nama Falkland berasal dari pelaut Inggris yaitu John Strong yang berlayar melalui selat di antara dua pulau utama pada sekitar tahun 1690.
Ia menamai selat tersebut dengan Falkland Sound sebagai penghormatan kepada Anthony Carey, Viscount Falkland. Seiring waktu, nama Falkland digunakan oleh Inggris untuk menyebut seluruh kepulauan. Pada pertengahan abad ke-18, Prancis, Inggris, dan Spanyol sama-sama mendirikan permukiman di wilayah tersebut. Prancis mendirikan Port Louis pada tahun 1764, Inggris mendirikan Port Egmont pada tahun 1765. Sedangkan Spanyol menganggap wilayah tersebut berada dalam lingkup koloninya di Amerika Selatan berdasarkan perjanjian Tordesillas. Spanyol memprotes keberadaan Inggris dan Prancis. Pada tahun 1767, Prancis menyerahkan koloninya kepada Spanyol. Ketegangan antara Inggris dan Spanyol hampir memicu perang pada tahun 1770 ketika pasukan Spanyol mengusir garnisun Inggris dari Port Egmont. Krisis tersebut akhirnya diselesaikan melalui negosiasi sehingga Inggris kembali ke wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1774, Inggris menarik garnisunnya karena alasan ekonomi. Meski demikian, Inggris meninggalkan sebuah plakat yang menyatakan bahwa mereka tidak melepaskan klaim atas kepulauan tersebut. Selama beberapa dekade berikutnya, administrasi kepulauan dijalankan oleh Spanyol dari Buenos Aires hingga awal abad ke-19. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1816, pemerintah Argentina mulai mengambil langkah-langkah administratif untuk menunjukkan kedaulatannya atas Kepulauan Malvinas. Pada tahun 1820, Kolonel David Jewett yang bertugas sebagai perwira Angkatan Laut Argentina mengibarkan bendera Argentina di kepulauan tersebut dan menyatakan wilayah itu berada di bawah yurisdiksi Republik Argentina. Tindakan ini kemudian diberitakan oleh sejumlah surat kabar internasional dan dipandang oleh Argentina sebagai bentuk deklarasi resmi kedaulatan. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Argentina memberikan hak pengelolaan ekonomi kepada seorang pedagang kelahiran Hamburg, yaitu Louis Vernet, yang kemudian mendirikan pemukiman permanen di Port Louis. Vernet memperoleh izin untuk mengembangkan peternakan, perdagangan kulit anjing laut, serta mengatur aktivitas penangkapan ikan di sekitar kepulauan. Pada tahun 1829, pemerintah Argentina mengangkat Vernet sebagai komandan politik dan militer Kepulauan Malvinas. Pengangkatan tersebut memicu protes keras dari pemerintah Inggris yang tetap mempertahankan klaim historisnya atas kepulauan itu. Inggris menyatakan bahwa penarikan garnisun pada tahun 1774 bukan berarti melepaskan hak kedaulatan, melainkan hanya keputusan administratif karena keterbatasan anggaran. Situasi semakin memburuk ketika Vernet menangkap beberapa kapal Amerika Serikat yang dianggap melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebagai tanggapan, kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Lexington menyerang Port Louis pada tahun 1831 dan menghancurkan sebagian fasilitas permukiman. Kondisi yang tidak stabil tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Inggris. Pada Januari tahun 1833, kapal perang HMS Clio tiba di Port Louis dan memerintahkan garnisun Argentina untuk meninggalkan kepulauan. Karena kekuatan militer yang jauh lebih kecil, pasukan Argentina memilih mundur tanpa melakukan perlawanan bersenjata yang berarti. Sejak saat itu, Inggris menguasai Kepulauan Falkland serta terus-menerus hingga sekarang. Bagi Argentina, tindakan tersebut merupakan pendudukan yang melanggar hukum internasional. Sebaliknya, Inggris menganggap tindakan tersebut sebagai pemulihan administrasi atas wilayah yang sejak lama telah menjadi bagian dari klaim Kerajaan Britania. Pada tanggal 2 April tahun 1982, pasukan Argentina melancarkan Operasi Rosario, yaitu operasi militer untuk merebut kembali Kepulauan Malvinas. Sekitar 5.000 personel diterjunkan ke kepulauan tersebut. Gubernur Inggris, yaitu Sir Rex Hunt, akhirnya menyerah setelah perlawanan singkat. Bagi rakyat Argentina, keberhasilan awal ini disambut dengan euforia besar. Ratusan ribu warga berkumpul di Plaza de Mayo, Buenos Aires, merayakan apa yang dianggap sebagai pemulihan wilayah nasional.
Namun keberhasilan tersebut hanya berlangsung singkat. Pemerintah Inggris segera membentuk task force terbesar sejak krisis Suez tahun 1956. Lebih dari 100 kapal perang dan kapal pendukung dikirim sejauh hampir 13.000 km menuju Atlantik Selatan. Konflik bersenjata yang semula diperkirakan hanya berupa tekanan diplomatik berubah menjadi perang terbuka. Pertempuran pertama yang mengubah jalannya perang terjadi pada tanggal 2 Mei tahun 1982 ketika kapal selam nuklir Inggris yaitu HMS Conquer menenggelamkan kapal penjelajah Argentina yaitu Ara General Belgrano. Sebanyak 323 pelaut Argentina gugur dalam insiden tersebut. Penenggelaman Belgrano menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah perang karena terjadi di luar zona eksklusif maritim yang sebelumnya diumumkan oleh Inggris. Pemerintah Inggris berpendapat bahwa kapal tersebut tetap merupakan ancaman militer, sedangkan Argentina menganggap tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Akibat tenggelamnya Belgrano, sebagian besar armada laut Argentina memilih kembali ke pelabuhan dan tidak lagi memainkan peran besar dalam perang. Meskipun demikian, Angkatan Udara Argentina tetap memberikan perlawanan yang sangat sengit. Walaupun memiliki keterbatasan teknologi dibandingkan Inggris, pilot-pilot Argentina menunjukkan kemampuan tempur yang sangat luar biasa. Keberhasilan terbesar Argentina terjadi ketika rudal Exocet menghantam kapal perusak SMS Seafold yang kemudian tenggelam. Beberapa kapal Inggris lainnya juga rusak berat akibat serangan udara. Keberanian para pilot Argentina bahkan diakui oleh banyak sejarawan militer Inggris karena mereka harus terbang sangat rendah untuk menghindari radar dan sistem pertahanan udara musuh. Pada tanggal 21 Mei tahun 1982, pasukan Inggris berhasil mendarat di San Carlos Water. Operasi amfibi ini menjadi titik balik perang. Meskipun mendapat serangan udara yang sangat intensif dari Argentina, Inggris berhasil membangun pangkalan operasi di daratan. Selanjutnya, pasukan Inggris bergerak menuju ibu kota kepulauan Port Stanley atau Puerto Argentino menurut Argentina. Perjalanan dilakukan melalui medan berbukit, rawa, serta cuaca musim dingin Atlantik Selatan yang sangat berat. Pasukan Inggris secara perlahan merebut posisi-posisi pertahanan Argentina. Meskipun banyak tentara Argentina menunjukkan keberanian yang tinggi, berbagai laporan pasca perang mengungkapkan bahwa sebagian besar prajurit Argentina merupakan wajib militer muda dengan pelatihan dan perlengkapan yang terbatas. Sebaliknya, Inggris mengerahkan pasukan profesional yang memiliki pengalaman tempur lebih baik. Pada tanggal 14 Juni tahun 1982, Komandan pasukan Argentina di Falklands, yaitu Mayor Jenderal Mario Menendez, menyerah pada Mayor Jenderal Jeremy Moore dari Inggris. Dengan penyerahan tersebut, seluruh operasi militer resmi berakhir. Perang ini berlangsung selama 74 hari. Sekitar 649 tentara Argentina gugur, sekitar 255 personel militer Inggris gugur, serta 3 warga sipil Falkland meninggal akibat serangan. Ratusan lainnya mengalami luka-luka maupun trauma psikologis yang berlangsung bertahun-tahun setelah perang berakhir. Kekalahan dalam perang membawa konsekuensi politik yang sangat besar. Pemerintahan junta militer kehilangan legitimasi di mata rakyat. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Pada tahun 1983, rezim militer akhirnya runtuh dan Argentina kembali menjalankan pemerintahan demokratis melalui pemilihan umum yang dimenangkan oleh Raúl Alfonsín. Meskipun mengalami kekalahan militer, semangat mengenai Malvinas tidak pernah hilang. Sebaliknya, isu tersebut justru berkembang menjadi simbol persatuan nasional. Hingga saat ini, Malvinas tercantum dalam konstitusi Argentina. Peta nasional selalu memasukkan Malvinas. Pendidikan sejarah di sekolah membahas konflik tersebut dan setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Veteran dan Korban Perang Malvinas. Sedangkan di Inggris, kemenangan perang meningkatkan popularitas Perdana Menteri Margaret Thatcher secara signifikan. Keberhasilan merebut kembali Falklands dipandang sebagai bukti bahwa Inggris masih mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya di luar negeri.
Kemenangan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu Partai Konservatif memenangkan pemilihan umum pada tahun 1983. Di Falkland sendiri, pemerintah Inggris meningkatkan investasi dalam infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan publik. Pangkalan militer permanen dibangun untuk mencegah terulangnya invasi serupa. Kekalahan Argentina dalam Perang Malvinas tidak mengakhiri perhatian masyarakat terhadap kepulauan tersebut. Sebaliknya, peristiwa itu memperkuat posisi Malvinas sebagai salah satu simbol terpenting dalam identitas nasional Argentina. Di berbagai ruang publik, mulai dari sekolah, kantor pemerintahan, hingga monumen nasional, nama Islas Malvinas terus dihadirkan sebagai bagian dari narasi sejarah bangsa. Di negara Argentina, sepak bola memiliki kedudukan yang jauh melampaui sekedar olahraga. Bagi banyak warga, sepak bola merupakan bagian dari identitas nasional, kebanggaan kolektif, dan sarana untuk menunjukkan eksistensi bangsa di panggung internasional. Keberhasilan tim nasional Argentina dalam berbagai turnamen internasional sering dipandang sebagai pencapaian nasional, bukan hanya prestasi olahraga. Dalam konteks inilah, pertandingan melawan Inggris memperoleh makna yang sangat khusus. Salah satu pertandingan paling bersejarah terjadi pada babak perempat final Piala Dunia FIFA tahun 1986 di Meksiko. 4 tahun setelah berakhirnya Perang Malvinas, Argentina bertemu Inggris dalam pertandingan yang kemudian dikenang sebagai salah satu laga paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Tokoh utama pertandingan tersebut adalah Diego Armando Maradona. Pada babak kedua, Maradona mencetak 2 gol yang sangat terkenal. Gol pertama tercipta melalui sentuhan tangan yang tidak terlihat oleh wasit. Setelah pertandingan, Maradona mengatakan bahwa gol tersebut dicetak sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan, sehingga dikenal di seluruh dunia sebagai Hand of God. Beberapa menit kemudian, Maradona mencetak gol kedua setelah menggiring bola melewati 5 pemain Inggris sebelum menaklukkan penjaga gawang Peter Shilton. Gol tersebut kemudian dipilih oleh FIFA sebagai Goal of the Century. Argentina memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan akhirnya menjadi juara dunia. Empat 40 tahun setelah Perang Malvinas, Argentina kembali bertemu Inggris dalam babak semifinal Piala Dunia FIFA tahun 2026. Pertandingan tersebut segera menarik perhatian media dunia karena menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling terkenal dalam sejarah sepak bola internasional. Argentina berhasil menang 2-1 melalui kebangkitan pada menit-menit akhir pertandingan. Seusai laga, beberapa pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Aksi tersebut memicu beragam aksi. Sebagian masyarakat Argentina menganggapnya sebagai ekspresi patriotisme dan penghormatan terhadap sejarah nasional. Sementara di Inggris, tindakan itu dipandang sebagai penyisipan pesan politik dalam ajang olahraga internasional. FIFA kemudian meninjau insiden tersebut berdasarkan ketentuan yang melarang penggunaan pertandingan sebagai sarana penyampaian pesan politik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lebih dari 4 dekade setelah perang berakhir, isu Malvinas masih memiliki daya resonansi yang kuat dan dapat muncul kembali melalui simbol-simbol dalam dunia olahraga. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.